Bagi teman-teman saat ini yang sering kali bertanya tentang Mas Didi kenapa iklan kami boncos dengan beriklan di Google Ads ya, maka teman-teman coba tonton video ini, saya akan bedah kenapa iklan teman-teman sekalian bisa boncos di Google Ads. Tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel YouTube saya, di WA, di IG, bahkan sampai ada yang datang ke rumah, mereka bertanya tentang Mas Didi kenapa iklan kami itu bisa boncos ya. Kita sudah mengeluarkan puluhan juta, tapi yang kita dapatkan tuh nggak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Nah, itu mereka menganggap itu boncos ya. Nah, kita akan bedah teman-teman. Yang pertama, bisa jadi itu boncos adalah karena kata kuncinya kurang tepat teman-teman. Jadi di dalam iklan Google Ads itu ada namanya kata kunci. Kata kunci ini berperan penting ketika teman-teman untuk beriklan ya. Jadi kalau saya satu campaign ya, satu grup itu saya batasi 15 sampai 20 kata kunci saja. Dan kata kunci ini teman-teman, biasakan kata kunci ini adalah kata kunci jualan saja. Saya bagi menjadi 3 teman-teman. Kadang banyak orang yang kemana-mana nih ya iklan dia nih. Pertama ada namanya kata kunci jualan. Ya, kata kunci jualannya gimana Mas? Contoh ya, kalau produk fisik, jual, distributor, agen, supplier, produsen, pabrik, ya kemudian grosir, paket dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mainkan situ. Kalau misalnya adalah produknya adalah pabrik koper, ya sudah pabrik koper, langsung ya ke target kata kunci yang emang potensial di sana. Jadi jangan kemana-mana teman-teman untuk bahas masalah kata kunci ya. Atau teman-teman misalnya dia mainnya adalah jualan, maka kalau jual cari margin yang besar ya, cari margin. Kalau emang mainnya distributor, kalau emang mainnya produsen, kalau emang mainnya adalah skala besar aja teman-teman ya, main pabrik sekalian gitu. Jadi ketika leads yang masuk nanti dapat orderan langsung besar gitu. Makanya kemarin ada yang baju batik, misalnya dia bikin seragam baju batik, ya sudah bikin pabrik seragam baju batik atau seragam baju batik. Itu seragam baju batik pemesanan bisa ratusan juta sekali orderan gitu kan, atau distributor baju batik atau pemesanan baju batik dan lain sebagainya. Ya, seragam baju batik sekolah, seragam baju batik, itu lebih menjanjikan ketika teman-teman main di kata kunci. Jadi pastikan kata kuncinya memiliki potensial yang baik. Maka saya bagi menjadi 3 kata kunci jualan. Nah, kalau jualannya adalah jasa, langsung aja jasa, konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus privat, ya dan lain-lain. Ya, jadi lebih ke sana teman-teman ya. Ini kalau jualan. Nah, maka dia lebih jelas tuh. Kenapa? Karena kalau ada orang yang nyari di Google dengan kata kunci jualan, biasanya dia nggak mungkin iseng, itu jarang. Biasanya dia betul-betul pengen mau beli. Saya misalnya ya contohnya misalnya ada mobil saya, kebetulan saya pernah ya, mobil saya tiba-tiba bannya bocor jam 3 pagi nih. Akhirnya saya cari di Google jasa tambal ban 24 jam antar ya, panggilan. Nah, akhirnya keluar tuh iklan, kita telepon datang ya, kita tidak lihat websitenya, kita langsung telepon datang, ya udah akhirnya transaksi selesai. Saya tahu dari iklan Google Ads dia datang ya, setelah dia beriklan mungkin dia datang, akhirnya kita transaksi jadi gitu kan. Jadi itu nggak boncos ya teman-teman, bagus itu. Kenapa? Karena kata kunci potensial. Nggak mungkin ada orang iseng dengan nembak kata kunci ya jasa tambal ban 24 jam, itu nggak mungkin teman-teman. Ya, dan itu biasanya jasa tambal ban 24 jam biasanya seringnya panggilan itu biasanya adalah ya jam-jam malam tuh yang biasanya malam sudah pada tutup tambal ban gitu. Ya, atau jasa ambulan itu segera gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu teman-teman harus betul-betul paham kata kunci yang berpotensi menghasilkan lead yang baik. Itu kata kunci jualan. Bukan kata kunci informasi. Nah, kadang orang masukkan kata kunci informasi, contohnya gimana? Harga tuh menurut saya dia nggak terlalu menghasilkan lead yang bagus. Harga tuh bisa jadi untuk pembandingan. Makanya kadang ada salah satu klien yang ketika saya masuk ke akun dashboard Google Ads-nya, saya lihat kata kuncinya harga. Untuk apa nembak-nembak harga? Nggak langsung to the point aja. Ya boleh sesekali 1-2 nggak apa-apa, tapi jangan semuanya kata kuncinya harga. Itu tidak menghasilkan potensi yang baik untuk leads yang baik. Bisa jadi itu karena kata kunci itu boncos. Atau kata kunci ya question, mengapa, apakah, kenapa, bagaimana, nggak usah dimasukkan itu di Google Ads. Mainkan SEO aja.
Makanya Google Ads nggak semua kata kunci kita mainkan teman-teman. SEO ada kata kunci sendiri. Kalau emang bisa dioptimasi secara organik, mainkan SEO. Kalau nggak bisa, mainkan Google Ads gitu. Itu yang pertama ya, kata kuncinya bisa jadi nggak potensial ya, nggak bagus ya, nggak sesuai gitu. Maka dia boncos gitu. Yang kedua, landing page-nya aneh. Landing page-nya itu kemana kata kuncinya, kemana landing page-nya. Contoh nih, pernah ada salah satu dia nembak kata kunci yaitu sewa mobil Alphard ya, sewa mobil Alphard kata kuncinya. Tapi ketika dibuka landing page-nya lambat ya, kemudian lebih dari 10 detik. Kesabaran orang itu ya tidak lebih dari 5 detik gitu. Apalagi kemudian websitenya malah jelasin Avanza, Xenia, brand-brand yang lain ya. Jadi dia tidak menyebutkan Alphardnya itu entah di mana gitu, di bawah-bawah gitu. Saya bilang kalau emang kata kunci adalah sewa Alphard, sewa mobil Alphard, landing page-nya sudah bahas Alphard aja, nggak usah bahas yang lain gitu. Nah ini namanya relevance landing page kalau saya bilangnya. Relevance kata kunci dengan landing page itu sangat berpengaruh terhadap leads yang masuk, terhadap leads yang berkualitas. Maka jangan sampai kata kuncinya di mana, landing page-nya di mana, ini sehingga terjadilah keboncosan yang hakiki gitu kan. Nah itu yang kedua ya, yang kedua masalah landing page. Nah yang ketiga adalah masalah kualitas iklan. Ya, kalau teman-teman beriklan pastikan kualitas iklannya di atas 90%, jaga. Kalau turun bikin kualitasnya sampai 90% lagi. Kenapa? Kualitas iklan yang baik itu menghasilkan bidding yang baik. Kualitas iklannya turun, biddingnya naik dia. Jadi harganya jadi lumayan besar gitu. Itulah yang menyebabkan bisa jadi boncos. Nah yang keempat, bisa jadi boncos itu karena bisa jadi CTR-nya juga nggak bagus ya. Yang menyebabkan CTR nggak bagus ini apa Mas Didik? Ya tidak ada ajakan yang menarik ya. Jadi CTR baik itu rumusnya adalah clickbait plus kata kunci gitu. Jadi pastikan teman-teman ya ketika beriklan itu jangan semua kata kunci. Jadi diselingi dengan kata kunci, call to action, kata kunci, call to action, kata kunci, call to action. Contoh misalnya sewa mobil Alphard murah, nanti di bawahnya diskon 50% bulan ini. Ini contoh ya teman-teman. Atau spesial promo bulan ini. Itu adalah clickbait ya. Boleh nggak dilebih-lebihkan? Ya justru clickbait itu dilebih-lebihkan tapi tidak sampai berbohong. Ya, tidak sampai berbohong. Nah yang kelima adalah setiap WA yang masuk ya teman-teman sekalian langsung balas, langsung follow up, langsung tanya. Nah teman-teman ya kalau sudah masuk ke WA asli itu sudah di luar dari iklan ya, sudah di luar dari iklan, maka pastikan admin WA-nya siap, admin WA-nya membalas dengan baik, admin WA-nya memberikan respon yang baik, tanya dan lain sebagainya. Nah kemudian teman-teman, nah yang keenam ini adalah kita evaluasi coba bulanan, jangan apa-apa dikit-dikit boncos. Ya, evaluasi bulanan itu artinya gimana? Berapa yang teman-teman keluarkan sebulan? Anggaplah teman-teman mengeluarkan untuk perusahaan teman-teman sekalian 15 juta atau 20-30 juta sebulan. Contoh ya, 30 juta sebulan. Ternyata ya teman-teman bisa mendapatkan profit di atas 200-300 juta, ya udah itu bagus dong menurut saya. Kenapa? Mindsetkan aja sebaik-baik iklan adalah iklan yang dapat membiayai dirinya sendiri. Jadi sebaik-baik iklan Google Ads itu adalah iklan Google Ads yang dapat membiayai dirinya sendiri. Coba teman-teman sekalian ya perhatikan tadi yang sudah kita bahas. Coba lihat lagi ya, mudah-mudahan itu menjadi penyebab dan kita tahu cara mengatasinya, dan mudah-mudahan berikutnya teman-teman tidak boncos lagi untuk beriklan di Google Ads. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Teman-teman yang bertambah yang mau tambahin tips kita tadi, coba teman-teman komen aja di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.